Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Pada dasarnya tidak ada satu manusia pun yang mau kehilangan apa yang dia miliki. Apakah itu hal yang sepele, bahkan dalam hal yang sangat berharga dalam kehidupannya. Tetapi hal ini justru membuat kita sadar bahwa ternyata Allah juga tidak mau kehilangan apapun yang Ia ciptakan. Karena Alkitab mencatat bahwa kita ini diciptakan serupa dengan gambar Allah, maka kita tahu bahwa sifat Allah pun juga demikian adanya. Saat manusia tidak mau kehilangan, Allah pun juga tidak mau kehilangan apa yang Dia ciptakan. Kita tahu bahwa gambar dan rupa Allah itu rusak ketika Adam dan Hawa pertama kali jatuh di dalam dosa. Tetapi karena Allah sangat mengasihi manusia, Dia menggantikan posisi manusia. Dia rela mengorbankan nyawanya, Dia rela menjadi serupa dengan manusia, Dia rela mengorbankan nyawanya untuk menebus keberadaan manusia. Roma pasal 8 ayat yang ke-35. Siapakah yang akan memisahkan kita? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Di ayat yang ke-37, kita lebih dari pemenang oleh Dia yang mengasihi kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bahwa Tuhan tidak mau ada sesuatu hal yang bisa memisahkan kita dari Kristus. Tuhan ingin menyatakan bahwa Dia sangat mengasihi kita sebagai umatnya. Bahkan tubuhnya, darahnya pun Dia curahkan untuk menebus manusia. Apalagi hal yang sepele yang saat ini merintangi kehidupan kita. Dan kalau kita membaca di dalam kisah Yunus, Nabi Yunus, pada waktu itu Yunus diutus oleh Tuhan untuk pergi ke sebuah kota yang bernama kota Niniwe. Kesalahan dari penduduk Niniwe ini, mereka sungguh-sungguh sangat keterlaluan dalam kehidupannya. Mereka sangat jahat, mereka tidak bisa membedakan tangan kanan dan tangan kiri. Artinya kehidupan mereka tidak tahu yang namanya kebenaran, tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Dan ingin supaya bagaimanapun caranya kota Niniwe ini harus, Tuhan tidak mau kehilangan kota Niniwe ini. Dan Tuhan menggunakan Yunus. Tetapi Yunus ini sebagai manusia biasa, Yunus kesal terhadap penduduk dan kelakuan kota Niniwe tersebut. Sehingga Yunus inginnya ya udah Niniwe ini dihukum aja, karena memang mereka layak untuk mendapatkan penghukuman itu, karena mereka terlalu jahat menurut pemandangan Yunus. Yunus akhirnya dengan terpaksa Yunus kembali lagi kepada panggilan Tuhan. Dia pergi ke kota Niniwe dan memberitahukan kepada penduduk kota Niniwe bahwa ada waktu 40 hari lagi untuk mereka bertobat, untuk mereka memperbaiki kelakuannya. Kalau tidak, Tuhan akan memusnahkan kota Niniwe. Tetapi masyarakat kota Niniwe, raja di kota Niniwe, akhirnya mereka ketakutan dan mereka tidak mau kehidupan mereka hancur. Mereka tidak mau Tuhan memusnahkan mereka. Akhirnya diambillah kesepakatan bahwa mereka berpuasa. Bahkan bukan hanya orang yang berpuasa, ternak pun disuruh berpuasa. Sehingga penduduk Niniwe benar-benar ketakutan atas teguran Tuhan melalui Nabi Yunus ini, dan mereka akhirnya bertobat kepada Tuhan. Mereka berpuasa, mereka memohon pengampunan daripada Tuhan dan berbalik dari jalannya yang jahat menuju jalannya yang baik. Dan karena perbuatan mereka, karena respon dari kota Niniwe ini, penduduk Niniwe ini, maka Tuhan mengampuni bangsa tersebut dan tidak jadi memusnahkan atau menghukum negeri Niniwe tersebut. Nah, karena hal ini Yunus menjadi kesal. Yunus marah, Yunus protes. Kenapa orang jahat harus diampuni? Kenapa penduduk yang sangat jahat harus Tuhan kasihani? Tetapi karena kemarahannya, suatu saat Yunus berada di sebuah pondok. Dan di pondok itu Yunus sedang duduk dan Tuhan menumbuhkan pohon. Tuhan menumbuhkan pohon untuk melindungi Yunus untuk istirahat di pondok tersebut. Tetapi keesokan harinya dengan izin Tuhan, pohon tersebut layu dan Yunus kembali lagi marah karena pohon tersebut. Nah, kalau kita membacanya, mungkin kita bisa membacanya dulu ya di ayat Yunus 4 ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jarak itu yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula.
Ayat yang ke-11, bagaimana tidak aku sayang kepada kota yang besar itu, yang penduduknya lebih dari 120 orang, yang semuanya itu tidak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri dengan ternak yang banyak. Jadi Tuhan membuat Yunus sadar dengan memberikan dulu. Yunus diberikan pohon, kemudian pohon itu dimusnahkan oleh Tuhan. Yunus pun marah saat kehilangan pohon tersebut. Padahal dia tidak menanam, dia tidak merawat, hanya tumbuh begitu saja dan atas kehendak Tuhan. Apalagi Tuhan yang menciptakan manusia. Oleh sebab itu, Tuhan ingin menyadarkan kepada Yunus dan juga menyadarkan kepada kita. Tuhan tidak mau kehilangan siapapun. Tuhan tidak mau kehilangan manusia yang Tuhan ciptakan dengan gambar dan rupanya. Tuhan melakukan berbagai cara untuk bisa membuat manusia sadar dan kembali kepada jalannya. Nah, jika kita masih hidup, jika kita masih bernafas, jika kita masih bisa ada di bumi ini, artinya Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita. Yang pertama, kita harus memperbaiki kelakuan kita. Kita koreksi diri kita. Apakah kelakuan kita ini sudah baik di hadapan Tuhan? Apakah tutur kata kita, apakah pikiran kita, apakah perkataan kita sudah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Tetapi jika itu belum, mari kita perbaiki itu semua. Hal yang kedua yang dapat kita pelajarin adalah Tuhan juga mau menjadikan kita sebagai Yunus-Yunusnya. Dalam arti Tuhan ingin memakai kehidupan kita untuk menyelamatkan banyak jiwa. Entah itu saudara kita, teman kita, bahkan orang yang tidak kita kenal sekalipun, lingkungan di mana kita tinggal. Tuhan ingin memakai kehidupan kita untuk menjadi saksinya. Tuhan ingin memakai kehidupan kita untuk menjadi saluran berkatnya. Tuhan ingin memakai kehidupan kita untuk menyerukan supaya orang yang sedang hidup dalam kegelapan boleh berbalik lagi kepada Tuhan. Nah, oleh sebab itu kita harus menyadari bahwa begitu besar kasihnya Tuhan atas kehidupan kita. Ada yang sanggup memisahkan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi kembali lagi tergantung kepada bagaimana cara kita merespon. Karena respon yang baik akan menentukan kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.